Jangan pakai tahun penuaian. Kita hanya mewartakan yang benar ya, tergantung Tuhan yang mau kirim teman-teman. Berbicara tentang mengoreksi teman ya Romo ya, saya ini jujur sampai sekarang tuh nggak paham sama kedua temannya Ayub itu kenapa mereka itu salah di hadapan Tuhan Romo. Padahal kan tujuannya dia baik. Bahkan di hari-hari awal ketika istrinya Ayub meninggalkan Ayub kan mereka tetap bersama-sama dengan Ayub di dalam dukanya Ayub Romo. Lalu salahnya di mana? Kan salah, mereka kan bersalah kan Romo, dihukum sama Tuhan kan dua temannya itu Romo. Ayub tidak dihukum, tidak diberi tantangan, tidak diberi salib. Ya terakhir Ayub dibenarkan, jadi akhirnya Ayub mengampuni teman-temannya sehingga teman-temannya akhirnya Tapi kedua temannya itu berbuat supaya Ayub meninggalkan imannya kan? Engkau tidak baca semua. Iya saya baca, cuman saya nggak nangkep kalau kedua temannya itu jahat. Iya, karena mau supaya Ayub tinggalkan. Engkau bisa mengerti apa yang temannya omong kepada Ayub? Engkau itu berbuat dosa sampai Tuhan Allahmu itu menjatuhkan hukuman ini kepada kamu. Mulai masuk Yang salah satu yang saya ingat itu Romo. Ya, mulai masuk di sebenarnya mereka penting sekali ya teman-teman. Coba kita kalau tidak Ayub 2. Ayub 2:13. Coba dari 11-nya. Mereka pergi kemana dan buat apa? Apa yang nasihat mereka tentang apa? Ke Ayubnya, nasihat Ayub kepada Ayubnya apa? Ayub 2:11 ya Romo ya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Lanjut. Ayub 3 yang ke-1 ya Romo. Ya, tapi langsung ke 42. Langsung ke 42. Ayub berapa Romo? 42 ayat 7. Ayub 42. Ayub 42 ayat yang ke-7. Perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Makanya engkau harus baca semua supaya bisa mengerti apa yang dikatakan oleh ketiga temannya tentang Tuhan Allah. Tuhan itu penyiksa, Tuhan ini. Bisa mengerti? Engkau karena buat seperti ini, makanya Tuhan bilang di situ marah besar. Kamu tidak omong tentang saya yang baik kepada, baca kembali ayat 7-nya tadi. Makanya engkau baca semua Ayub supaya bisa mengerti apa yang supaya engkau bisa mengerti apa yang dilakukan oleh ketiga sahabatnya. Makanya Tuhan marah di sini kepada ketiganya. Bacanya kembali ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bagi bukan persoalan di Ayub nih, persoalan mereka yang tidak omong benar tentang Tuhan. Tidak seperti Ayub yang omong benar. Dalam penderitaan Ayub tidak pernah mempersalahkan Allah. Tetapi kedua teman itu mempersalahkan Allah seolah Allah yang menghukum. Bisa mengerti? Ya paham Romo. Oke, seperti itu.
Semoga kau jangan seperti teman-teman yang di sana bilang Tuhan Allah yang Ya Romo. ujianmu besar, tetapi tidak sebesar salib Tuhan Yesus. Dia punya kasih itu lebih besar dari salibmu. Dan tidak akan memberikan engkau salib di mana engkau tidak bisa memikul. Rosario Kelingwe, kami juga sering begitu pastor, jujur ya. Mau bilang apa, saya juga begitu. Saya juga masih manusia, kadang saya pikir salib lebih besar daripada Yesus punya. Padre Pio juga dia pikir kalau dia pergi misa belum terima komuni, dia bilang dia punya salib besar sekali. Ternyata para rasul 3 tahun dulu baru komuni pertama. Aku udah 2 bulan lagi, udah mau dibaptis. Oh ya, malaikat maut. Aku baru ikut 4 kali kebaktian. Di kebaktian kelima mulai tanya slip gaji. Aduh, benar kah? Aduh. Kalian lihat ke YouTube Epifani teman-teman. Saya Tritunggal terus-terus saya juga agak terus Tritunggal saya capek juga. Maaf teman-teman. Romo ada yang naik di atas ini, ada beberapa orang ini. Ya, Kudus juga yang 3 kali ya, juga ada dia. Ya, tiga kali Kudus itu kita harus tahu kenapa 3 kali Kudus. Itu penting juga. Itu juga salah satu tipologi dari Tritunggal Maha Kudus. Ya, yang di atas apa tadi? Ya. Silakan. Romo izin bertanya. Oh, Ane Hurit kenaik RI 80. Ya, Oke, Ane. Ane duluan kalau tidak salah atau kenaik, saya tidak ingat. Ane. Kenaik dulu sih, cuman ya silahkan yang sudah ready. Yang sudah ready silahkan. Romo izin bertanya dan mohon pencerahannya ya Romo. Jadi kalau sebelum Yesus naik ke surga berarti orang yang sebelum Yesus itu belum naik ke surga ya Romo? Saya sudah jelaskan beberapa hari lalu, kalau dalam konsep teologis biblis, bagi orang Yahudi, mereka ada di Hades atau Seol, tempat semacam penantian. Makanya di dalam Lukas dibilang pangkuan Abraham. Begitu. Oke, makasih Romo. Yap. Makanya setelah Yesus bangkit, pembuktian paling nyata itu ada di Matius 27, setelah kebangkitan Kristus. Bantu dulu. Matius 27 ayat 52-53. Dan setelah kebangkitan Kristus bangkit duluan, semua yang lain bangkit juga. Oke. Dibangkitkan, yang lain dibangkitkan, maaf. Cynthia atau Pio. Matius 27, 52-53. Matius 27. 52, 53 ya Romo. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Aneh. Setelah kebangkitannya siapa mereka yang lain keluar dari kubur, orang-orang kudus itu? Setelah kebangkitan Yesus Romo. Dan pergi ke kota kudus. Dan kota kudus itu apa? Penting sekali, Ibrani 12 ayat 22-23. Setelah kebangkitan Kristus, yang lain juga pergi, dibangkitkan dan pergi ke kota kudus. Dan masih bisa menampakkan ke banyak orang. Itu bukan kata saya, itu kata kitab suci bahwa orang kudus bisa menampakkan diri dalam pengertian ini. Kalau saya salah ya minta maaf, tapi kalau kitab suci omong seperti itu saya bilang bagaimana? Aneh yang kau dengar bahwa mereka masih bisa menampakkan kepada orang banyak? Ayat tadi. Iya, dengar Romo. Misalnya aja lah, berarti kalau saya yang bilang framing atau hominem ya kutip yang bilang cocoki logi, saya minta maaf teman-teman yang begitu. Tapi kalau kitab suci omong seperti itu, saya mau bilang apa? Dan sekarang mereka pergi ke kota Kudus. Kota Kudus itu di mana? Maaf, kota Kudus itu siapa yang tinggal di sana? Dia punya 3 nama. Kota Kudus itu dalam Ibrani 12 ayat 22-23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup,
Yerusalem surgawi Tahan dulu. dan Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dan Bukit Sion. Bukit Sion. Sekarang siapa yang tinggal di sana? Ayo. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Siapa lagi? Dan kepada gereja jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan siapa kepada lagi? Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Orang kudus, roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Dan Yesus ada di sana atau tidak? Lanjut. Bapa ada, Yesus ada Dan- tidak? Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Oke. Jadi, Anda bisa mengerti, Hurin? Bisa Romo, bisa. Terima kasih Romo. Yo, mantap. Ada kenaik, maaf ya tadi. Naik, silakan. Ya Romo, saya mau nanya aja Romo. Kayaknya 4 huruf Tetragrammaton itu kita dilarang ya Romo untuk mengucapkannya. Orang Yahudi. Kita juga Ketika kayaknya mereka dilarang ya. menemukan kata Yahweh, mereka akan menggantikannya dengan Adonai Naik. atau Hmm, Elohim. Elohim. mm-mm. Karena apa? Karena engkau bantu dulu Keluaran 20 ayat. Gunakan Karena, sebab karena itu sudah, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Makanya ketika mereka menemukan 4 huruf itu, mereka akan menggantikannya dengan Adonai atau Elohim. Elohim. Oke. Karena itu ketika Musa bertanya, kalau begitu apa yang saya katakan kepada orang Israel, nanti akan bertanya siapa yang mengutus engkau. Tuhan bilang, katakanlah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yakub. Seperti itu. Kenaik. Bagi orang Israel ya, karena ada dekalog itu mengatakan jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Karena mereka datang dari ratusan tahun di Mesir. Nama Allah dalam pengertian orang Mesir adalah Ra dan semuanya. Jadi mereka sebut nama, tapi Allah punya mereka tidak. Jangan menyebut nama Allahmu tidak dengan hormat. Karena setiap kali mereka bertemu dengan Yahweh, mereka akan menggantikannya dengan kata lain. Ya, terima kasih Romo. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi itu perjanjian lama ya. Mm-mm. Karena Dan kita disuruh diajarkan menyebut doa Bapa Bapa. kami loh. Iya. Kita kan diajar Tuhan Yesus Bapa. Bapa. Dia sendiri memanggil Bapa. Dan dia mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga. Doa, ajarkanlah doa itu kepada kami. Katakanlah Bapa kami yang ada di surga. Hebat banget. Abba. Bapa. Ya karena saya lihat kayaknya ada yang mau sebut-sebut gitu, tapi kayaknya itu nggak diizinkan sebenarnya ya. Kita nggak boleh Orang menyebut. Yahudi, mereka takut. Karena siapa yang menyebut nama Allah itu tidak dengan hormat, mati. Tapi sekarang kulihat kayaknya di Komal-Komal tuh ada yang sok-sokan. Ya kalau orang Yahudi ya mereka masih tetap mereka punya dekalog kan. Hmm. Mereka pasti. Kalau kita ya seperti Ya, kita Tuhan sudah Yesus bilang, siapa yang melihat aku Iya. melihat Bapa. Bapa ada dalam aku ada dalam Bapa. Tidak ada sahabat yang rela memberikan tidak ada satupun yang bisa memberikan nyawanya
Betapa tidak ada satu cinta yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku. Allah, makanya dia bilang, Emmanuel, Allah yang ada di antara kita. Allah menyertai kita, beserta kita, bersama dengan kita. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kebesaran Allah Kristen yang mampu tinggal di antara kita, yang mampu menunjukkan wajahnya kepada kita. Coba di agama lain tidak bisa. Yahudi pun tidak bisa, karena siapa melihat wajah Allah mati. Barang siapa melihat aku, dia kata Thomas, telah lama engkau berada dengan saya, engkau tidak tahu. Engkau tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Sebab Bapa ada dalam aku ada di dalam Bapa. Bukan aku adalah Bapa, oke? Sangat berbeda ada dan adalah. Substansi, esensi, kealahannya sama. Dalam tiga pribadi yang berbeda. Karena tidak satupun agama di dunia ini di mana Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita tanpa kehilangan kealahannya. Dalam union hipostatika, benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dia menangis ketika Lazarus mati di dalam Yohanes 11. Tapi pada saat yang sama, tunjukkanlah kuburnya. Dan dia bangkitkan Lazarus. Dia menderita ketika melihat domba-domba itu seperti kehilangan gembala. Dan itu lapar dan tidak ada ikan, tidak ada roti, hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 artinya sempurna 7. Dan dia memperbanyak roti, mujizat roti dan ikan. Allah buat mujizat. Tapi tinggal di antara kita penderitaan kita. Dia pergi pesta di perkawinan dan di Kana, merasakan kegembiraan pasutri, tetapi juga merasakan ketika mereka tidak punya anggur. Dan dia mengubah air menjadi anggur sebagai Allah. Tapi ada di pesta bersama-sama. Makanya benar-benar Allah, benar-benar manusia. Tidak ada satupun Allah seperti orang Kristen pun yang mampu memilih tinggal di antara kita. Aku menyertai kalian sampai akhir zaman. Tetapi satu syarat, ajarkanlah semua yang saya perintahkan. Kalau tidak ajarkan semua yang saya perintahkan, saya tidak akan menyertai kalian. Itu konsekuensi dari ayat itu. Matius 28 ayat 20, Pio. Atau Cynthia. 28 ayat 20. Ya, silakan Kak Tio. Matius 28 ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu syarat untuk dia menyertai kita adalah melakukan semua perintahnya. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Yang kedua, ini penting sekali. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Tandanya kasih itu sempurna di dalam kita adalah apa? Tandanya bahwa kita mengenal Allah itu seperti apa? Kalau kita bilang kita kenal Yesus, tapi tidak melakukan apa yang dia perintahkan, itu sama sekali tidak mengenal dia. Tanda bahwa orang mengenal Allah, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Lanjut sampai 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tahan Tapi dulu. barang siapa Tahan dulu. menuruti Pio. firman, Kau garis bawahi pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia, oke? Engkau garis bawah itu, engkau lari ke Yohanes 8:44. Nama dari pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia itu siapa? Baca kembali ayat 4-nya. Yohanes Jangan. Cynthia belum selesai. Engkau hanya kau siapkan Yohanes 8 ayat 4 garis bawahi pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Itu dia punya nama, namanya siapa? Baca ayat 4 dan 5 kembali, Cynthia. Belum selesai.
Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ada di dalam dia artinya jalankan semua perintahnya. Menjalankan semua perintahnya adalah menunjuk bahwa engkau mengenal Allah. Kalau engkau tidak menjalankan semua perintahnya, maka engkau adalah pendusta dan kebenaran tidak ada padamu. Sekarang garis bawahi Pio, pendusta dan kebenaran tidak ada pada orang itu, dia punya panggilan, yaitu nama yang lain, yaitu Yohanes 8:44. Siapakah dia? Kamu kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta. Bapak dan bapak pendusta. Berarti pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia punya nama lain, yaitu Iblis. karena iblis tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh siapa? Bapak. Karena itu ketika Yesus memerintahkan para rasul, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kamu tidak pergi pengakuan dosa, kamu bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah, kamu tidak menjalankan perintah. Ketika dia memerintahkan kepada Petrus, gembalakanlah semua kawananku, domba-dombaku. Kalian bilang bukan, artinya perintahnya Yesus kepada Petrus untuk mengembalakan, kalian lawan. Artinya kamu bukan mengenal Allah, kamu belum mengenal Allah, dan sama dengan pendusta dan kebenaran tidak ada padamu. Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan, kamu tidak ikut, bagaimana? Yesus bilang, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Kepada Petrus, akan kudirikan gerejaku, kalian bilang tidak. Iya, Romo, karena jawaban mereka itu saya pernah tanya itu, jawabannya itu ada di Yohanes 14 ayat 6, Romo. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah jalan, okelah, ikutlah aku. Akulah kebenaran. Bagaimana menjelaskan ini? Cynthia. Harusnya mengikuti perintahnya kalau mau mencapai Kebenaran. Bagaimana Yesus bilang, dagingku adalah benar-benar makanan. Kalau kalian bilang simbol. Bagaimana makanan yang simbol memberi hidup? Yohanes yang sama bilang, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku tidak akan mati. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Roti Jawaban hidup ada dari di sana. surga. Iya, akulah roti yang turun dari surga. Itu bukan seperti manah yang dimakan oleh nenek moyangmu. Ayat 49 dalam Yohanes 6. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bagaimana kalau sesuatu yang simbol Cynthia akan memberi engkau hidup? Apakah suami memberi engkau uang tapi simbol uang? Bagaimana engkau bisa membeli sesuatu kalau itu simbol? Cynthia, engkau menikah dengan suamimu William itu menikah dengan simbolnya atau menikah dengan suaminya? Suamimu yang namanya William, secara daging, secara utuh. daging secara utuh, Romo. Siapa yang menikah dengan simbol suaminya? Siapa yang menikah dengan foto suaminya? Tidak ada. Makanya perjamuan kudus di Protestan tidak memberi hidup. Karena apa? Itu simbol. Bagaimana simbol memberi hidup? Tidak nyata. Oke, saya ke WC dulu. Lagi Dopan dan RI 80. Saya sebentar ke WC. Silakan kalian lanjut. Ya Romo, ya Romo ya. Sebentar.
Ya, lanjut Paman. Yes, aku baru ngeh Pio. Betul ya analoginya Saya Romo ya. biasanya panggil Pak makanya kalau kerja kan Pak. Romo tadi gitu. Kalian minta tolong teman-teman kalian semua tip-tip layar kalian, kalau nggak ku anatema semua kalian sih bawa ini. Kecuali Romo ya, Romo paroki di bawah. Kecuali Romo nggak usah. Ya. Kalian tip-tip layar kalian sampai 1 M, kalau nggak ku anatema kalian. Kecuali Romo paroki virtual. Enggak. Ya, silakan ya Kak Tiul. Nah, iya, analoginya Romo itu betul. Kan nggak mungkin kita menikah sama orang menikah dengan simbol aja ya. Betul itu. Tentu saja dengan cinta kasih kan. Bukan cinta kasih Paman, benar-benar kayak Kak Tiul menikah sama Paman William. Ya kan Paman William asli kan, bukan yang palsu kan, bukan roh kan. Bahaya kali kalau nikah sama roh. Iya juga. Iya. Sama halnya dengan Ekaristi gitu. Bagaimana cuman simbol, sedangkan dalam Alkitab tidak ada simbol. Itulah kebiasaan. Tidak ada yang Protestan di sini kan? Tidak ada yang Protestan di sini. Protestan kan itu kalau Martin Luther kan, kalau Martin Luther masih mending lah, dia mengajarkan konsubstansiasi. Artinya dalam sakramen Ekaristi Yesus hadir gitu, tapi bukan dalam roti dan anggur begitu. Masih mending itu daripada Zwingli dan kawan-kawan, Calvin. Nah, silakan Romo udah ada. Tip-tip layar kalian. Hanya di gereja Katolik yang banyak mukjizat gitu. Ya betul. Silakan Romo. Silakan apa? Sudah selesai kan? Oh sudah selesai. Nah siapa lagi Paman RI 80? Wah ngeri kali 08 80. Selamat malam semua, salve. Calvin. Salve Romo, salve semua teman-teman. Ya. Romo, saya mau bertanya nih. Ini adalah pertanyaan orang yang kurang beriman atau orang yang labil, imannya labil. Terkait pembuatan nama Allah di Alkitab. Ada yang mengatakan bahwasanya pembuatan nama Allah di Alkitab itu adalah kesalahan besar bagi umat Kristen, karena itu adalah sesembahan orang Islam, katanya begitu Romo. Yang benar bagaimana Romo? Karena mereka menyebutnya itu bukan sesembahan kita itu adalah Yahweh atau Adonai atau Yod-Heh-Vav-He, begitu katanya. Kalau nama Allah yang di Alkitab itu adalah salah besar itu, katanya begitu Romo. Yang benar bagaimana Romo? Kebenaran itu harus punya kebenaran. Oke, sebentar nanti Pio. Kebenaran harus punya kebenaran historis. Islam lahir tahun berapa? Pom RI. 480-an atau abad ke-6 lah. Abad ke-6. Ratusan. Yudaisme lahir tahun berapa? Yudaisme saya tidak tahu Romo. Sebelum Masehi. Orang Yahudi beriman kepada Allah sejak penciptaan. Iya. Oke, kita pakai standar Abraham. 1800 sebelum kedatangan Yesus. Engkau bayangkan RI 80. 1800 sebelum Masehi dengan abad ke-6 setelah Masehi. Rentangnya berapa ribu tahun? 2400 tahun Romo. Orang Yahudi setelah menyebutnya Elohim. Elohim jamak teman-teman dari Eloha dalam Aramik dan Allah di dalam Aramik, Ibrani, dan Allah di dalam Aramik. Karena mereka mempunyai rumpun Semit, salah satu anaknya Nuh.
Aramik itu rumpun semit. Dan mereka telah menggunakan Allah sebelum Al-Quran menyebutnya sebagai Allah. Jadi dari segi histori seperti ini, karena monoteisme dibawa oleh Yudaisme, apakah saya mampu mengatakan bahwa kalau di dalam Yudaisme telah mengatakan Elohim, jamak dari Eloha, dan dalam Aram adalah Allah. Saya mau katakan bahwa bagaimana dengan orang-orang Katolik Kristen Arab? Mereka tidak menggunakan kata Allah? RI 80. Orang-orang Kristen Arab memakai itu, tetapi kalau dibawa ke Amerika Latin, Roma, Amerika atau USA atau Inggris, mereka tidak menggunakan kata Allah. Katanya seperti itu, Pak Romo. Jadi Allahmu yang benar bagaimana, begitu dia. Jadi Allah yang benar, saya tidak yang mau benar itu ada. mempertentangkan di sini, tetapi tentang Allah, Elohim, Eloha, apakah ketika orang Yahudi mengatakan Eloha atau Aramnya Allah, mereka salah? Al-Quran baru abad ke-6 dan Torah Nabiim Ketubim ribuan tahun sebelumnya, dan telah menggunakan kata itu dalam Alkitab. Mari yang kau jawab dulu. Lebih duluan. Apakah orang Arab salah menggunakan kata Allah atau Eloha yang rumpun dari semut? Tidak, Romo. Apakah salah ketika Galatia 1 ayat 17 Paulus sudah mewartakan Injil ke tanah Arab? Baca. Satu ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Apakah salah Paulus abad pertama sudah pergi ke sana? Apakah salah ketika bahasa Aram Yesus Aram menyebutnya Allah atau Allah untuk mengatakan kepada Allah yang memperkenalkan kita monoteisme dan Islam juga monoteisme, dan ribuan tahun mereka menggunakan Aramik untuk mengatakan Allah atau Allah kepada Allah. RI 80. Tidak salah, Romo. Allah tidak bisa dipenjarakan dalam kata. Bukti para sasti zabit ya kalau dalam saya. Maksud saya Romo, di dalam original teks Bible itu apakah nama Allah juga di situ, Romo, tertulis gitu untuk sesembahan orang? Orang Yahudi menggunakan Elohim, kata dasarnya Eloha, Aram Elaha atau Alaha. Engkau harus lihat akarnya yang mereka gunakan. Makanya salah ketika orang Aramik, Yesus menggunakan bahasa Aram. Ibrani adalah bahasa liturgis. Ketika dia menyebut Allah, Alaha atau Elaha, Yesus salah loh kalau begitu. Karena itu orang Islam punya, sedangkan Islam lahir abad ke-7, abad ke-6, 7. Berarti Yesus menggunakan itu dalam bahasa Aram salah kalau begitu. Kita engkau bisa mengerti. Ya. Berarti kata Allah itu berasal dari bahasa Arab ya, Romo? Namanya rumpun semit. Di semua rumpun semit. Saya sudah kasih tahu dari tadi rumpun semit. Engkau bermana? Karena gini Pak, kan Romo, diambil dari kamus KBBI, diambil pengertian Allah itu adalah sesembahan orang Islam, dibuat di situ. Ya, itu namanya KBBI, bahasa Indonesia mau bilang bagaimana?
Emangnya Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia? RI 80 atau dalam bahasa Arab? Makanya ketika orang Arab Katolik Kristen menyebut Allah sebagai Allah, itu salah kah? Karena itu bahasanya bahasa Arab. Makanya Allah tidak bisa dipenjarakan di dalam satu kata itu hanya untuk satu agama. Dalam pengertian ini. RI 80, orang Katolik di sana menyebut Allah. Iya, betul. Orang Ibrani menyebut El kepada Allah. Aram menyebut Allah atau Allah. Mereka punya rumpun. Palestina semua itu satu rumpun, semit. Engkau mau protes bagaimana? Makanya pertanyaan saya, Eri, apakah Al-Quran ditulis dalam bahasa Indonesia? Tidak, Rom. Kenapa orang Indonesia protes kalau tidak ditulis dalam bahasa Indonesia? Ya, saya tidak mau memperdebatkan ini karena kebenaran harus juga punya kebenaran historis. Iya. Dalam waktu diuji. Saya mempertanyakan ini, Romo, karena orang kita yang oke lah kita sebutlah orang kita Kristen, namun bukan Katolik, yang bilang bahwasanya seperti itu, dan dia mengambil ayat dari Perjanjian Lama, jangan kau menyembah Allah lain, seperti itu dibilang Romo. Jadi Tidak ada hubungan karena begini, ingat bahwa Dekalog itu lahir dari ratusan tahun ketika mereka ada di Mesir. Karena Karena Fir'aun setelah kematian Yosef memaksa orang Israel menyembah Allah ilah-ilah Mesir, Ra dan semuanya. Itu yang dimasukkan di situ. Tidak ada hubungan dengan yang lain. Kalau engkau tidak mengerti kenapa lahir Dekalog memang jadi susah. Teman-teman bisa masuk ke kitab Keluaran, mungkin di dalam sudah dinaikkan oleh Om Jimmy di Epifani, YouTube Epifani tentang kitab Keluaran. Supaya kita mengerti Dekalog itu lahir dalam situasi dari pemurnian situasi mereka ratusan tahun di Mesir. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan hormat. Contohnya seperti itu karena mereka menyebut ilah-ilahnya Firaun. Jangan menyembah Allah ilah-ilah lain karena di Mesir mereka dipaksakan untuk menyembah ilah-ilahnya Firaun. Dan Firaun adalah ilah itu sendiri. Makanya Dekalog itu lahir dari keluar. Bagaimana orang Israel harus murni dan keluar dari kebiasaan mereka ratusan tahun di Mesir. Dan itu melupakan Allah Yahweh yang sesungguhnya. RI 80 itu seperti itu. Jadi saya tidak mau mengadakan satu kontra di sini. Tetapi kalau kita mau pakai kebenaran historis, ya orang Israel yang punya rumpun semit menggunakan itu duluan karena mereka memperkenalkan monoteisme kepada kita, kepada Islam juga. Engkau bisa mengerti RI 80. Itu seperti saya bilang, kalau kau paksa orang Indonesia Timur untuk sesuai dengan kau ambil pakai bahasa Jawa, engkau harus pakai bahasa Jawa. Tidak bisa. Karena Jawa artinya piring Jawa, artinya dalam pengertian orang Bejawa harus omong seperti bahasa Jawa, tidak bisa. Atau Malaysia dengan kita rumpun Malaysia. Orang Malaysia dan orang Indonesia kan omong mirip, tapi sangat berbeda. Itu yang kita rumpun semit seperti itu. Ada dasar yang sama yang mereka gunakan. Contohnya bahasa Ende dengan Lio mirip. Ada kata-kata yang mirip dan sama. Kalau orang bilang begitu, kau doakan mereka saja. Berarti RI 80, kau hilangkan kata meja. Karena meja punya ada akar Latin, mesa.
Engkau hilangkan kata bandera. Bandera itu dasar Latin. Dan Latin selalu dikategorikan sebagai Katolik. Jangan menggunakan kata integrasi karena punya akar Latin. Dalam bahasa Indonesia, Eri, kau hapus yang punya dasar-dasar Latin harus dihapuskan semua dari bahasa Indonesia. Kata bahasa, Sanskrit, engkau harus hapus juga dari sana. Hari Minggu hapus karena itu dasar Latin. Domingo, hari Tuhan. Eri, hapus semua. Kalau kita main kata bahasa adalah agama, ya sudah kita hapus semua dari bahasa Indonesia. Domingo hapus, meja hapus, bandera hapus. Kata-kata yang punya integrasi, kompasi, semua yang punya dasar Latin harus dihapus. Hapus semua huruf Latin dari bahasa Indonesia. A, B, C, D. Eri, 80 engkau mengerti itu? Kalau kata bahasa adalah agama. Ya. Hapus garfu, karena garfu bukan bahasa Indonesia. Ya, laboratorium. Hapus semua, pokoknya hapus semua. Sekolah harus hapus, karena sekolah. Escuela, non skole, skole Latinnya. Tidak ada kita pembahasa Indonesia kalau itu. Mending kita bahasa yang masing-masing bahasa. Jangan tulis bahasa Latin, huruf Latin nggak boleh dipakai. A, B, C, D, E, F. Nggak boleh dipakai karena itu huruf Latin. Ayo. Yang punya akar Hindu kita tidak boleh pakai kata-kata yang Sanskrit karena itu Sanskrit dihubungkan dengan Hindu. Tidak boleh dipakai. Karena kata adalah agama. Baru kita mau ngomong apa? Saya ngomong bahasa Indonesia ini punya akar Latin, huruf Latin. Ya, jangan pakai kalender. Kata kalender juga, kalendarium. Bukan bahasa Indonesia. Bukan kata Indonesia. Jadi, Om Eri 80, bukan satu kata. Hampir semua kata Indonesia harus hapus. Dan kita tidak tahu nanti kita di Indonesia mau ngomong apa. Huruf pun, Latin pun diangkat. Berarti mau mengajar orang gimana di SD, SMP, SMA, universitas pakai apa? Kalau digunakan itu huruf Latin. Kalau kita mau penjarakan Allah dalam kata dan kata dalam agama, berarti kembalikan Hindu punya, kembalikan Katolik punya karena dia Katolik Latin, Roma. Biar. Kadang saya rasa sedih ya dalam pengertian ini. Memenjarakan Tuhan dalam kata dan kata dalam agama. Ya tapi saya lebih kepada doktrin kekristenan yang sejati. Walaupun belajar Islamologi. Ini pertanyaan sudah tua, sudah lama nih, saya sudah agak bosan jawab. Yang sama sih. Tolong dong teman-teman berkembang dalam dalam pertanyaan.